Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu hamil semua? Kali ini kita bertemu dalam acara program pendampingan senam hamil di rumah bersama Pengabdian Masyarakat FK Unsri bekerjasama dengan Klinik Al-Shifa. Nah, kali ini Dokter Shifa dan nanti akan ada Bidan Maya yang akan mendampingi ibu hamil untuk melakukan senam hamil di rumah. Jadi, simak baik-baik ya. Nah, sebelumnya dokter akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih manfaat senam hamil. Jadi, kalau ibu hamil semua rajin dan teratur melakukan senam hamil, maka ibu akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, akan terjadi relaksasi atau pelemasan dari otot-otot ibu, baik yang di punggung, yang di daerah kewanitaan, serta di kaki, sehingga ibu akan mengurangi rasa kram dan juga nyeri pada punggung dan pinggang. Yang kedua, ibu akan kurang merasa sesak karena di dalam senam hamil juga ada gerakan-gerakan yang menunjang latihan otot-otot pernafasan. Ketiga, ibu hamil akan merasa lebih rileks dan tenang sehingga gejala-gejala seperti sulit tidur, sakit kepala, tegang itu biasanya akan berkurang dengan melakukan senam hamil. Nah, yang keempat dan juga yang paling tidak kalah pentingnya, ibu hamil akan mendapatkan latihan pernafasan yang baik untuk persiapan persalinan. Jadi ibu akan lebih percaya diri dan mampu melakukan dan melewati fase-fase dalam persalinan yang insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Nah, ibu semuanya, kira-kira siapa saja sih yang boleh melakukan senam hamil di rumah? Nah, ibu yang mengalami usia kehamilan 20-36 minggu itu bisa melakukan senam hamil di rumah, asalkan syaratnya ibu tidak mengalami kontraksi atau nyeri perut yang hebat yang mengarah pada persalinan prematur. Kemudian ibu tidak mengalami pecah ketuban sebelum waktunya. Yang ketiga, ibu tidak mengalami pendarahan selama kehamilan. Dan yang keempat, ibu tidak mengalami darah tinggi selama kehamilan yang tidak terkontrol. Jadi apabila ada gejala-gejala yang mengarah pada 4 gejala tersebut, maka sebaiknya ibu menunda dulu proses senam hamil dan terlebih dahulu berkonsultasi pada dokter kandungan Anda. Nah, ibu hamil semuanya, persiapan apa saja sih yang harus disiapkan oleh ibu-ibu untuk melakukan senam hamil di rumah? Jadi, apabila ibu sudah memenuhi persyaratan yang saya jelaskan sebelumnya, maka ibu bisa melakukan senam hamil di rumah masing-masing. Sebaiknya ibu menyiapkan ruangan, mungkin ruangan tertutup seperti kamar yang suasananya cukup dingin dan tidak bising. Kemudian ibu sebaiknya menggunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat. Lalu sebaiknya juga ibu menyiapkan matras ataupun kasur tipis yang tidak terlalu sakit apabila dibaringi, dan kemudian menyiapkan juga bantal. Sebaiknya ibu hamil juga sudah makan dan minum yang cukup sehingga pada saat senam hamil tidak merasa lapar atau terlalu haus. Nah, ibu hamil semua dapat menjalankan program senam hamil ini sejak usia kehamilan 20 minggu sampai dengan menjelang persalinan. Biasanya ibu bisa melakukannya selama 30 menit minimal 3 kali dalam 1 minggu. Namun ada juga gerakan-gerakan yang bisa ibu lakukan dan latih setiap hari. Misalnya gerakan anti kram, latihan pernafasan, dan gerakan anti sungsang. Itu biasanya bisa dipraktikkan sambil melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Segera ikuti program pendampingan senam hamil bersama kita. Terima kasih. Halo ibu-ibu hamil semua, kita mulai senam hamil pada hari ini bersama saya, Bidan Maya, Dan saya Dokter Shifa. Kita mulai gerakan pertama ya ibu. Perpindahan posisi dari berdiri ke duduk dan duduk ke berdiri untuk ibu hamil. Kita mulai, tundukkan badan, letakkan kedua tangan di lutut, tekuk lutut, letakkan salah satu tangan ke mata, dilanjutkan dengan tangan berikutnya, duduk pelan-pelan, dan duduk dengan sikap baik. Perpindahan posisi dari duduk ke berdiri. Kita mulai.
Posisi merangkak. Kemudian salah satu tangan diletakkan di atas lutut, diikuti tangan berikutnya, lalu berdiri pelan-pelan. Berdiri dengan sikap baik kembali. Selanjutnya, sikap baik berdiri pada ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh melakukan penekanan pada salah satu tumit. Sikap baik pada ibu hamil yaitu tegak lurus, bahu didorong ke belakang, dagu diangkat sedikit ke depan, sehingga punggung ibu tidak mengalami pembongkokan atau pembungkukan. Sikap baik. Sikap baik pada ibu hamil yaitu duduk bersila dengan tanpa tumit saling menumpu, yaitu tumitnya sejajar, bisa dilihat nanti ya. Adapun kegunaan duduk bersila seperti ini yaitu agar posisi janin tetap dalam posisi memanjang, mengikuti gaya gravitasi, mengikuti bagian terberat janin yaitu kepala di bawah. Sikap baik ini boleh dilakukan oleh ibu-ibu seperti untuk kegiatan sehari-hari, menonton TV, menggosok baju. Duduk bersila seperti ini sangat baik untuk ibu hamil. Gerakan selanjutnya yaitu pelemasan otot paha bagian dalam. Kegunaannya untuk ibu hamil sangat baik pada usia kehamilan di atas 28 minggu atau 7 bulan ke atas. Kita mulai gerakannya yaitu letakkan kedua tangan di atas lutut. Dorong lutut ke arah luar dengan bantuan berat badan. Siku diluruskan, pandangan ke depan, tahan. Hitungan sampai ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan pelan-pelan. Selanjutnya kita lakukan gerakan anti udem atau anti kaki bengkak yang sering terjadi pada ibu hamil. Kita mulai luruskan kedua kaki, tangan letakkan di sebelah badan. Posisi kaki, telapak kaki membentuk sudut 90 derajat atau seolah-olah menempel matras. Dorong jari-jari ke arah luar semaksimal mungkin. Kita mulai. Dorong, kembali. Dorong, kembali, dorong, kembali, sampai hitungan ke-8. Lanjut gerakan kedua yaitu pertemukan kedua telapak kaki. Kita mulai. Pertemukan, kembali. Ingat pada saat pertemukan, lutut tidak boleh diangkat. Kita ulangi lagi. Pertemukan, kembali. Pertemukan, kembali. Pertemukan, kembali. Lakukan gerakan ini sampai dengan 8 kali. Lanjut gerakan ketiga yaitu dorong, putar, kembali. Dorong, putar, kembali. Dorong, putar, kembali. Lakukan gerakan ini sampai dengan 8 kali dan lutut tidak boleh diangkat. Lanjut gerakan keempat yaitu tarik ujung jari ke arah badan kita sampai ada tahanan di otot betis. Kita mulai. Tarik semaksimal mungkin ke arah kita. Putar kembali. Tarik, putar kembali. Tarik, putar kembali. Tarik, putar kembali. Lakukan gerakan ini sampai dengan 8 kali. Selanjutnya kita akan latihan pernapasan. Pada latihan pernapasan ini ada 3 latihan pernapasan yang kita lakukan. Pertama, pernapasan perut yang kegunaannya untuk merelaksasi otot-otot perut yang terjadi biasanya pada ibu hamil dengan keluhan seringnya kontraksi di kehamilan muda, di kehamilan trimester kedua atau trimester ketiga, dan memudahkan bidan atau dokter dalam melakukan pemeriksaan luar atau palpasi. Yang kedua yaitu pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma ini gunanya untuk mensuplai oksigen sebanyak-banyaknya pada ibu hamil karena keluhan ibu hamil pada trimester kedua atau trimester ketiga ialah
sering merasa sesak atau dada terasa sesak. Nah, pernapasan ini sangat baik dilakukan pada ibu hamil. Terus yang ketiga yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada ini sangat baik dilakukan pada trimester ketiga atau menjelang persalinan. Kita mulai pernapasan pertama yaitu pernapasan perut. Kita letakkan kedua telapak tangan di atas perut dengan mempertemukan kedua jari tengah satu sama lainnya. Dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas perut, kegunaannya untuk mengetahui apakah gerakan yang ibu-ibu lakukan benar atau salah. Pada saat kita menarik nafas, jari-jari akan terdorong keluar sehingga kedua ujung jari tengah akan saling berjauhan. Seperti ini, tarik nafas, tiup nafas. Pada saat dia meniup nafas, kedua ujung jari tengah akan saling bertemu. Kita mulai ibu-ibu, kita mulai dengan tiup nafas dulu. Tiup nafas, tarik nafas dari hidung, jari-jari terdorong keluar. Tiup nafas dari mulut, dari jari terdorong ke dalam. Tarik, tiup, tarik, tiup. Lakukan gerakan ini sampai dengan 8 kali. Gerakan pernapasan kedua yaitu pernapasan diafragma. Kepalkan kedua jari, letakkan di atas diafragma. Kita mulai. Tiup nafas, tarik nafas dari hidung, diafragma terdorong ke atas. Tiup nafas dari mulut, diafragma terdorong ke dalam. Tarik, tiup, tarik, tiup, tarik, tiup. Lakukan gerakan ini sampai dengan 8 kali. Lanjut pernapasan ketiga yaitu pernapasan dada. Letakkan kedua tangan di atas dada. Kita mulai ibu-ibu. Tiup nafas, tarik nafas dari hidung, dada terdorong ke atas. Tiup nafas dari mulut, dada terdorong ke dalam. Tarik, tiup, tarik, tiup. Lakukan gerakan ini sampai dengan 8 kali. Gerakan selanjutnya ibu-ibu, gerakan untuk mengurangi nyeri pada lipatan paha. Kita mulai. Gempiskan perut, jepit bokong sehingga bokong terangkat dari matras. Tahan. 1, 2, 3, lepas pelan-pelan. Kita ulangi. Gempiskan perut, jepit bokong, tahan. 1, 2, 3, lepas pelan-pelan. Lakukan gerakan ini sampai dengan 8 kali. Selanjutnya yaitu gerakan pencegahan turunnya peranakan pada ibu pasca melahirkan dan anti hemoroid. Kita mulai gerakan ini tanpa menggunakan bantal, kaki ditekuk. Kita mulai ibu. Gempiskan perut, jepit bokong sehingga bokong terangkat dari matras dan seolah-olah mencungkam benda yang ada di pangkal paha. Tahan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan pelan-pelan. Lakukan gerakan ini 6 sampai 8 kali. Gerakan untuk mengurangi nyeri perut bagian samping. Angkat kaki kanan, tarik pinggung ke iga-iga, dorong kembali, letakkan. Angkat, tarik, dorong,
kembali. Angkat, tarik, dorong, kembali. Angkat, tarik, dorong, kembali. Lakukan gerakan yang sama pada sisi kaki sebelah kiri. Kita mulai. Angkat, tarik, dorong, kembali. Lakukan gerakan ini 6-8 kali. Gerakan peningkatan pengurangan nyeri perut bagian samping. Kita mulai dengan posisi merangkak, yaitu lengan sejajar bahu, lutut sejajar bokong. Kita mulai. Pandangan ke depan, angkat kaki sebelah kanan, tarik lutut ke liga-liga, pandangan melihat lutut. Dorong kaki kembali ke semula. Kembali, pandangan kembali ke depan. Angkat, tarik, dorong, kembali. Angkat, tarik, dorong, kembali. Lakukan gerakan yang sama pada sisi sebelah kiri. Lakukan gerakan ini 6-8 kali. Gerakan mengurangi nyeri pinggul dan nyeri punggung bagian bawah. Letakkan kedua tangan di bawah bantal. Tekuk kaki kanan, kaki kiri diluruskan. Dorong lutut ke arah berlawanan dengan ibu jari tetap menempel di matras. Dada tetap menghadap ke depan. Dorong lutut semaksimal mungkin. Tahan sampai 3 detik. Kembali. Lakukan gerakan yang sama di sisi sebelahnya 6-8 kali juga. Gerakan peningkatan mengurangi nyeri pinggul dan nyeri punggung bagian bawah. Tangan kanan merangkul bahu kiri. Ayunkan keluar tangan kanan. Pandangan mengikuti. Lengan sejajar dengan telinga dan mata. Tahan 5 detik. Kembali. Ulangi. Buka. Kembali. Buka. Kembali. Lakukan gerakan ini 6-8 kali. Dan lakukan juga di sisi sebelah kiri. Gerakan untuk mengurangi nyeri punggung. Kita mulai. Tiup nafas dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Kepala ditundukkan. Punggung diangkat seperti punggung. Tahan sampai 3 detik. Lepas. Tarik. Tiup. Tarik. Tiup. Lakukan gerakan ini 6-8 kali. Gerakan anti sungsang. Kita mulai. Posisi merangkak. Letakkan dada di matras. Wajah diletakkan pada salah satu sisi. Dua tangan diluruskan. Lakukan gerakan ini 5-15 menit sehari. Latihan pernapasan pada saat persalinan. Latihan pernapasan
Pertama, pernapasan panting yang dilakukan pada saat mengedam. Kedua, pernapasan tarik nafas yang dilakukan pada saat kontraksi. Dan yang ketiga, pernapasan keluar nafas yang dilakukan pada saat relaksasi. Kita mulai dulu. Pertama, kita lakukan pernapasan panting. Pernapasan panting ini kita lakukan pada saat mengedam. Pernapasan panting ini dilakukan dengan menarik nafas dari mulut dan mengeluarkan nafas dari mulut. Tahan nafas 3-10 detik atau 3-6 detik kalau tidak sanggup 10 detik. Kita mulai. Tiup nafas dulu. Tarik nafas dari mulut. Tahan. Lepas. Jadi pernapasan panting ini tarik nafas dari mulut dan keluar nafas dari mulut. Kedua, pernapasan tarik nafas. Pernapasan tarik nafas ini dilakukan pada saat kontraksi. Jadi yang agak dipanjangkan tarik nafasnya pada saat menarik nafas. Pada saat mengeluarkan nafasnya cukup pelan saja. Kita mulai. Tiup nafas dulu. Tarik nafas dari hidung sampai hitungan ke 6 detik. Tiup. Tarik. Tiup. Tarik. Tiup. Ketiga, pernapasan keluar nafas. Pernapasan ini dilakukan pada saat relaksasi. Jeda antara kontraksi selanjutnya. Kita mulai. Tiup nafas dulu. Tarik nafas dari hidung. Tiup nafas dari mulut. Dihembusnya agak lama ya, dihembus sampai keluar 6 detik. Tarik. Tiup. Jadi pada saat pernapasan keluar nafas yang dipanjangkan keluar nafasnya. Gerakan terakhir yaitu gerakan relaksasi. Gerakan ini sangat baik dilakukan pada ibu yang mau tidur. Kita mulai. Ibu miring ke kiri sambil tiduran. Tangan kiri letakkan di belakang badan ibu. Tangan kanan merangkul bantal. Kaki kiri diluruskan, kaki kanan ditekuk diletakkan di depan kaki kiri. Lakukan pernapasan dada. Tarik nafas dari hidung. Tiup nafas dari mulut. Tarik. Tiup. Boleh tidur berelaksasi total. Gerakan anti kram dan anti ambeien. Kita mulai. Jongkok tanpa mengangkat tumit. Jongkok pelan-pelan, ibu boleh berpegangan pada benda yang ada di depan ibu. Jongkok pelan-pelan tanpa mengangkat tumit. Tahan sampai 5 detik. Kembali. Ya ibu-ibu, bagaimman setelah mengikuti dan melakukan pendampingan senam hamil bersama saya dan bidan Maya tadi? Mudah diikuti bukan? Nah, mudah-mudahan gerakan-gerakan senam hamil yang kita ajarkan tadi bisa dilakukan secara rutin ya di rumah masing-masing. Kemudian gerakan-gerakan tersebut bisa memberikan manfaat untuk ibu-ibu hamil semua dalam mengurangi berbagai macam keluhan yang dirasakan selama kehamilan
serta membantu kelancaran proses persalinan ibu semuanya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.